Halo, selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa kembali di pagi hari ini, pagi yang cerah, di mana kita masih ibadah secara online, tetapi anak-anak tidak perlu sedih, tidak perlu susah, kita tetap bersukacita. Meskipun masa pandemi masih melanda kita, tetapi kita tetap selalu memuji nama Tuhan, di mana Tuhan selalu beserta kita, selalu melindungi kita sampai hari ini. Untuk itu, mari kita mendengarkan firman Tuhan bagaimana, yaitu dengan memujikan, dengar Dia panggil nama saya. Oke? Ya, sambil tepuk tangan boleh. Oke. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Mari kita berdoa, ambil sikap yang bagus, kita berbicara kepada Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan di mana pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama kembali mengikuti ibadah secara online. Tolong Tuhan pimpin acara ini dari awal sampai akhir. Demikian juga Tuhan pimpin kami sehingga kami boleh mengikuti dengan sungguh-sungguh, dengan berfokus kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik anak-anak, tiba waktunya kita akan mempersembahkan ya berkat Tuhan yang Tuhan selalu beri setiap hari, setiap waktu. Nah anak-anak, siapkan persembahannya. Nanti tolong dimasukkan ke dalam celengan yang kalian sudah buat. Dan nanti waktu akhir semester kita kumpulkan bersama-sama. Untuk apa? Untuk pelebaran kerajaan Tuhan. Baik, untuk itu mengiringi lagu persembahan kita akan menyanyikan lagu Betapa Hatiku. Oke, siapkan ya sendalnya.
dalam doa. Ya, baik anak-anak sekalian, mari kita bersyukur untuk persembahan yang sudah kita persembahkan untuk Tuhan dalam doa berikut ini. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami sekali lagi bersyukur pada hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. Dan dalam kesempatan ibadah pada pagi hari ini, kami bersyukur Tuhan masih memberikan kesempatan bagi setiap kami untuk membawa dan mempersembahkan persembahan terbaik kami untuk Tuhan. Tuhan berkatilah persembahan kami, terimalah sebagai persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Dan Tuhan pakai untuk mengembangkan pekerjaan-Mu melalui Sekolah Kristen Kalam Kudus Yogyakarta ini ya Tuhan. Berkatilah semua kami yang sudah membawa dan mempersembahkan persembahan terbaik kami. Berkati juga Papa Mama kami di dalam setiap usaha dan pekerjaan, juga pelayanan yang Tuhan berikan bagi Papa Mama kami. Kami naikkan ucapan syukur kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik anak-anak, di bawah waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tolong siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, sehingga firman Tuhan boleh kita mengerti, boleh kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita pujikan dengan menyanyikan firman-Mu. Selamat pagi anak-anak SD Kristen Kalam Kudus Yogyakarta yang dikasihi Tuhan. Bertemu lagi dengan Miss Feni dalam pembacaan renungan yang akan kita lakukan bersama-sama waktu ini. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, sebelum kita melanjutkan merenungkan firman Tuhan, mari Miss Feni ajak kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk waktu ini di mana kami boleh datang kepada Tuhan untuk merenungkan firman-Mu. Biarlah Tuhan berbicara kepada kami, Tuhan menolong sehingga berkat firman-Mu menjadi bagian hidup di dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin.
Anak-anak yang dikasih Tuhan, pernahkah anak-anak berusaha dengan keras, dengan sungguh-sungguh untuk mencapai sesuatu? Misalnya kalau anak-anak belajar naik sepeda, misalnya belum pernah belajar sepeda, belum pernah menggunakan sepeda, lalu mau untuk bisa naik sepeda. Susah apa enggak sih? Susah ya, harus tahu keseimbangannya dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya kita mau bisa naik sepeda, kita harus sungguh-sungguh berupaya belajar, walaupun mungkin nanti luka lututnya, mungkin nanti bisa jatuh, sakit badannya, tapi kita harus sungguh-sungguh sampai akhirnya kita bisa naik sepeda. Nah, hari ini Miss Weni mau cerita tentang seseorang yang sangat-sangat berusaha untuk melakukan sesuatu. Siapa dan untuk apa? Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, bagian firman Tuhan yang ingin Miss Weni bagikan buat anak-anak terambil dari Lukas pasal 19 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Nah, cerita tentang Lukas pasal 19 ayat 1 sampai ayat yang ke-10 adalah cerita tentang Sakius. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, Sakius ini adalah seorang pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Dia seorang yang punya segala sesuatu. Namun pada waktu itu di kota mereka, Sakius mendengar bahwa orang-orang berbicara tentang seseorang yang bernama Yesus. Nah, pada satu ketika Sakius mendengar bahwa Yesus itu akan melewati daerah mereka. Nah, Sakius penasaran kepada orang yang namanya Yesus. Tapi bagaimana ya caranya? Sementara dia itu seorang yang badannya pendek, ya. Dan kalau kerumunan orang itu begitu banyak yang ada di situ, bisa jadi Sakius tidak bisa melihat Tuhan. Nah, Sakius punya cara untuk bisa melihat Tuhan Yesus. Bagaimana caranya? Dia lalu memanjat sebuah pohon ara. Nah, waktu dia memanjat, anak-anak, mungkin orang-orang di sekitarnya bisa saja ya mengejeknya, atau orang-orang di sekitarnya bertanya-tanya. Seorang yang terpandang, seorang yang kaya, kenapa ya harus memanjat pohon? Tetapi itulah yang dilakukan oleh Sakius. Sakius memanjat pohon ara untuk melihat Yesus pada saat Tuhan Yesus lewat. Nah, bagaimana respon Tuhan Yesus terhadap keberadaan Sakius? Tahukah Tuhan Yesus bahwa Sakius ada di atas pohon, tempat di mana dia akan melalui jalannya? Pada saat Sakius ada di atas pohon itu, ya, ayat yang kelima berbunyi demikian. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakius, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Nah, anak-anak, waktu Tuhan Yesus berkata, "Hai Sakius," padahal Tuhan Yesus tidak pernah kenalan loh. Padahal Tuhan Yesus tidak tahu loh namanya, atau tidak diberitahu loh namanya. Tetapi ternyata Tuhan Yesus tahu itu adalah Sakius. Wah, berarti betul-betul Tuhan Yesus mengenal Sakius dengan baik, mengenal orang-orang yang ada di sekitar situ juga dengan baik. "Sakius, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Anak-anak yang dikasihi Tuhan, siapa yang tidak tahu tentang Sakius? Sakius adalah seorang pemungut cukai yang pada waktu itu
orang-orang atau masyarakat di sekitarnya menganggap mereka adalah orang-orang yang berdosa, orang-orang yang tidak takut Tuhan. Kenapa? Karena kebanyakan orang-orang pemungut cukai mengambil lebih dari apa yang seharusnya. Karena itu orang-orang banyak yang tidak suka dengan pemungut cukai. Nah, adik-adik, pada saat Tuhan berkata, "Aku akan ke rumahmu, menumpang di rumahmu," Sakius bersama dengan orang-orang pasti heran ya. Mengapa Tuhan Yesus mau pergi ke tempat orang yang berdosa? Seperti yang tertulis pada ayat selanjutnya. Ayat 6 dan ayat yang ke-7 berbunyi demikian. Lalu Sakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Lalu apa yang terjadi? Apakah karena mereka bersungut-sungut lalu tidak jadi ke rumah Sakius? Tidak. Tuhan tetap pergi ke tempat Sakius. Sehingga apa yang ditulis pada bagian selanjutnya dikatakan begini. Tetapi Sakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Anak-anak yang dikasihi Tuhan, dari bagian ini kita belajar bahwa Tuhan Yesus tahu sebenarnya siapa Sakius. Justru karena Tuhan tahu, Tuhan ingin Sakius diubahkan. Seorang yang berdosa, seorang yang selama ini merugikan sesamanya, yang menyakiti hati Tuhan dengan tingkah lakunya. Tetapi Tuhan mau membawa Sakius untuk berubah menjadi pribadi yang memuliakan namanya. Nah, karena Sakius mau menerimanya dengan sukacita, dikatakan perubahan itu terjadi pada diri Sakius dan keluarganya. Seorang yang selama ini mengambil lebih untuk dirinya sendiri, seorang yang selama ini dengan semaunya mengambil milik orang lain sebagai bagian dari tugasnya sebagai pemungut cukai yang memberikan pajak kepada pemerintah. Tetapi hari ini pada saat Yesus masuk ke rumahnya, Sakius justru mengembalikannya, memberikan apa yang seharusnya milik orang lain, bahkan lebih dari apa yang sudah dia terima. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, kasih Tuhan adalah kasih yang sungguh luar biasa bagi manusia, yaitu mengasihi orang-orang yang berdosa. Sakius merupakan sebuah pelajaran bagi kita. Kita pun orang-orang yang berdosa, anak-anak. Tetapi karena kasih Tuhan, kita boleh diselamatkan. Yesus mati di kayu salib untuk menyelamatkan dan menebus kita karena kasih-Nya yang besar kepada kita. Oleh karena itu, anak-anak, mari kita belajar dari Sakius, seorang yang mau menerima Tuhan Yesus dengan sukacita di dalam hatinya. Oleh karena Tuhan Yesus mau datang di dalam kehidupannya, memperbaharui dia dan mengubahkan hidupnya menjadi pribadi yang memuliakan Tuhan. Bagaimana dengan anak-anak semua? Sudahkah anak-anak menerima Tuhan Yesus di dalam hatimu dengan sukacita? Sudahkah hidupmu diperbaharui oleh Tuhan? Kalau kita belum mengalaminya, mari Miss Wendy mengajak kita menerima Tuhan dalam hati kita. Dan biarkan Tuhan yang mengubah hati kita menjadi pribadi-pribadi yang memuliakan Allah. Ingatlah selalu bahwa kasih-Nya besar terhadap kita. Dan biarlah kita boleh mengasihi Tuhan dalam seluruh kehidupan kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati anak-anak sekalian. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu di dalam kebenaran firman Tuhan yang sudah kami baca dan renungkan. Seorang yang berdosa seperti Sakius, Tuhan mau datang di dalam hatinya. Bahkan Engkau telah memperbarui hidupnya dan mengubahkan dia menjadi pribadi yang memuliakan Engkau. Tuhan,
kalau ada di antara kami yang juga masih tidak menyenangkan hati Tuhan oleh karena kami berdosa dan terus melakukan kesalahan-kesalahan yang menyakiti Engkau, Tuhan ampunilah kami. Kami mau datang kepadamu, mau menerima Engkau di dalam hati kami, sehingga kami boleh diperbaharui menjadi anak-anak Tuhan yang boleh diberikan kesempatan untuk bisa memberkati orang lain dan terlebih lagi menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami adalah orang yang berdosa yang telah Tuhan tebus dengan darah yang mahal, yaitu dengan pengorbanan-Mu di kayu salib. Biarlah Tuhan kami boleh menghargainya dan menjadikan itu kekuatan bagi kami untuk kami terus melangkah menjadi anak-anak yang memuliakan Engkau di dalam seluruh kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini telah selesai. Anak-anak bisa membacanya di dalam Lukas pasal yang ke-19 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Berikutnya dari persembahan syukur yang sudah kita berikan selama periode Juli sampai dengan Desember tahun 2020, kita bersyukur ada persembahan sejumlah 10.522.000 yang boleh masuk untuk dapat digunakan dalam pelayanan melalui Sekolah Kristen Kalam Kudus. Biarlah Tuhan yang telah memberkati Papa dan Mama di tahun 2020, Tuhan yang sama yang akan terus memberkati Papa dan Mama di dalam tahun yang baru ini 2021. Ada banyak kesukaran, ada banyak pergumulan, tetapi bersyukur kepada Tuhan, Tuhan memeliharakan. Oleh karena itu, kami dari kerohanian bersama dengan sekolah mengucapkan banyak terima kasih untuk segala kebaikan hati dari Papa dan Mama dan anak-anak semua yang boleh memberikan persembahan. Biarlah ini boleh dipakai untuk pelayanan kita di kerohanian dan juga untuk mendukung pelayanan diakonia sekolah kita. Terima kasih Papa dan Mama, terima kasih anak-anak semua. Tuhan Yesus yang memberkati. Iya, anak-anak, tiba waktunya kita sudah mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Marilah kita mengucapkan terima kasih kepada Tuhan sebelum kita menerima berkat dari Bapak Pendeta Heri. Mari kita pujikan Bapak untuk terima kasih. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Kita sudah bersama-sama beribadah dan kita mendengarkan firman Tuhan. Bagi setiap kita yang bertekad untuk melakukannya, terimalah berkat Tuhan. Kiranya Raja segala zaman, Allah yang esa, Allah yang kekal, Allah yang tidak nampak itu, memberkati kesehatanmu, memberkati belajarmu, memberkati bergaulmu, memberkati keluargamu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.